Tujuh gundul kesana kesini nyampe kendul. Kedua telatih lu tampak lu yo. Jangan jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menakut nong Cino. Pak Moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cino. Pak Moyo pulang jalannya ke Loyo. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang narkoba. Jadi narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Adalah bahan zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana, hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman, bukan baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa pengurangan atau bahkan hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya nih, golongan narkotik. Golongan pertama, hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi ketergantungan kuat. Contoh heroin, kokain, dan ganja. Golongan kedua ada pilihan terakhir untuk terapi ketergantungan kuat tetapi kurang dari golongan 1. Contohnya morfin dan petidin. Golongan 3 sering untuk terapi ketergantungan lebih ringan. Contohnya adalah kodein. Psikotropika, zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Psikoterapi. Psikotropika, zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Psikoterapi meliputi sedatin, rohypnol, metadon, magadon, valium, barbiturat, metakwalon, ekstasi, sabu-sabu, dan LSD. Menurut tujuan penggunaan dan tingkatan resiko ketergantungan terbagi dalam 4 golongan. golongan psikoterapi MK, golongan 1. Golongan ini hanya digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah heroin, ganja, kokain, dan opium. Golongan 2 memiliki daya aktif kuat yang menjadi pilihan terapik untuk dimanfaatkan dalam dunia pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah morfin, petidin, amfetamin. Golongan 3 memiliki daya aktif sedang yang bermanfaat bagi penelitian dan pengobatan. Contohnya adalah kodein. Golongan 4 memiliki daya adiksi ringan dan dimanfaatkan dalam ilmu pengetahuan yang pengobatan. Contohnya adalah ziazepam dan zitrazepam. Zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang menimbulkan ketagihan dan ketergantungan bagi pemakainya. Zat adiktif meliputi rokok, minuman keras, alkohol etanol, inhaler. Penyebabnya kurangnya rasa percaya diri, sehingga ingin terlihat gaya dengan konsumsi narkoba. Ketidakmampuan masalah yang dihadapi dan stres, coba-coba dan untuk memperoleh pengalaman baru, ikatan dengan komunikasi atau gen, menghilangnya rasa sakit, bosan. Udah. Penyebabnya: 1. Kurangnya rasa percaya diri sehingga ingin terlihat gaya dengan konsumsi narkoba. 2. Ketidakmampuan mengelola masalah yang dihadapi dan stres, coba-coba dan berpeluang untuk memperoleh pengamatan baru. 4. Ikatan dengan komunitas atau gen. 5. Menghilangkan rasa sakit, bosan, cemas, dan lainnya. 6. Menunjukkan sikap pemberontakan dan kehebatan dan kekuasaan. 7. Mencari tantangan yang beresiko. 8. Merasa dirinya dewasa. Dampak penyalahgunaan: 1. Kerusakan pada sistem saraf, pusat, dan organ tubuh. 2. Mengalami gangguan mental. 3. Antisosial dan asusifat. 4. Dikucilkan oleh lingkungan. 5. Masa depan suram. 6. Mengalami gangguan fisik dan psikis. Upaya pencegahan
yang hanya bersifat umum. 7. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya. 8. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. 9. Kuratif. Kesimpulannya yaitu dari kelompok kami, seharusnya sebagai generasi muda kita harus lebih pintar lagi dalam bersosialisasi dan lebih pintar lagi dalam mengambil semua keputusan yang akan diambil agar tidak mudah terjerumus ke dalam obat-obatan terlarang, karena kalau sudah terjerumus akan berdampak yaitu kecanduan dan berdampak fatal juga untuk tubuh. Jadi lebih pintar lagi untuk nyari teman ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, beberapa dampak buruk yang paling umum akibat penggunaan narkoba adalah gangguan irama jantung, gangguan paru-paru, hipertensi, gangguan mental atau psikologi, dan juga bisa membuat kecanduan. Itu undang-undang nomor berapa yang menjelaskan tentang narkoba? Jawabannya yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, yaitu menjelaskan bahwa narkotika menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Sebutkan ciri-ciri orang yang menggunakan narkotika. Jawabannya adalah 1. Terlihat selalu lelah. 2. Alami perubahan berat badan yang drastis. 2. Mata yang terus memerah. 3. 4. Memar atau infeksi akibat penggunaan jarum suntik. 5. Tubuh yang bergetar atau mungkin merasa gugup. Dan yang terakhir, halusinasi. Terima kasih. Narkoba itu bisa disembuhkan? Jawabannya bisa dengan cara rehabilitasi, akan tetapi tidak secepat dan semudah itu karena proses rehabilitasi sampai pulih 100% membutuhkan waktu mulai dari bulanan bahkan sampai tahunan. Kenapa remaja atau generasi muda bisa menjadi sasaran utama bagi pengedaran narkoba? Menurut saya, karena remaja atau generasi muda ini masih sangat labil dalam mengambil keputusan maupun bergaul, dan juga mental dan kuatnya rasa ingin tahu mereka terhadap hal-hal yang baru masih sangat tinggi. Maka dari itu, remaja sangat mudah untuk terjerumus di dalamnya. Narkotika memiliki manfaat tersendiri? Jawabannya adalah ada. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika merupakan obat atau zat yang memiliki manfaat tersendiri di bidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi menurut saya narkotika nggak selalu memiliki dampak buruk, tetapi juga bisa memiliki manfaat yang baik buat kesehatan dan ilmu pengetahuan. Tapi kadang banyak orang menyalahgunakan obat itu. Terima kasih. Apa efek dari ganja? Efek ganja: 1. Masalah pernapasan, peningkatan detak jantung, perubahan struktur otak, terganggunya kesuburan, menghambat tubuh kembang janin, mengurangi kecerdasan kognitif, resiko munculnya gejala psikotik, mengaruh sistem kekebalan tubuh, resiko pengeroposan ulang. Hukum bagi orang yang memakai atau menjual narkoba, yaitu beberapa pasal yang dapat diterapkan atau dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual, dan pihak yang menjadi kurir atau perantara, antara lain itu pasal 111, 112, 113, dan 114, dan juga 132. Ancaman hukuman dalam pasal tersebut yaitu penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Terima kasih.